Subtema pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Dalam tata kelola pemerintahan, Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi beberapa permasalahan. Di antaranya adalah masih rendahnya indeks desa membangun atau IDM dan pendapatan asli daerah atau PAD, dan tingginya ketergantungan pada dana transfer, serta masih rendahnya reformasi birokrasi dan capaian tingkat inovasi daerah. Kondisi yang semacam ini akan berimplikasi buruk kepada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pertanyaannya, jika saudara terpilih untuk memimpin Nagan Raya, apa saja langkah-langkah yang akan saudara tempuh sehingga tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Nagan Raya menjadi lebih baik dalam 5 tahun mendatang? Waktu Anda menjawab 90 detik. Pelayanan publik tentang kesehatan yang selama ini mungkin kesehatan. Kalau pelayanan kita lihat tidak sesuai dengan apa yang mekanisme yang harus dilakukan. Tapi insya Allah jika kami terpilih nanti, pelayanan publik baik kesehatan tentang masalah kemiskinan, insya Allah kita akan tuntaskan itu. Yang terakhir tadi menyampaikan persoalan PAD. Tadi Bupati saya sudah mendengar semua bahwa kita ingin mencapaikan PAD karena membangun daerah itu hanate sampai ke kusum. Tadi disampaikan oleh Etanol ini. Jelas 02 itu ingin ke depan. PAD itu membuat PAD lebih daripada yang sebelumnya. Yang selama ini tidak mencapai 100 miliar. Insya Allah jika kami terpilih, kami akan meningkatkan persoalan PAD itu supaya pembangunan ke depan lebih merata di seluruh daerah. Apalagi Golkar 02 ini kita ada keterwakilan, Pak. Keterwakilan DPR RI. Jadi mudah, bukan hanya dari pendapatan daerah juga, dari APBN juga mudah kita kaji. Apalagi ada keterwakilan kami di sana. Mungkin itu. Terima kasih. Masih bersisa waktu, Bapak? Sudah cukup. Cukup? Baik. Kemudian kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Pelayanan publik memang selama ini kita lihat masih sangat buruk, terutama di kawasan terpencil. Baik pelayanan kesehatan, transportasi, pendidikan itu masih sangat lemah. Bahkan beberapa hari lalu kami itu berdoa, semua penyakit cuma hanya itu obat yang dikasih. Hanya 2 ada obat. Sakit apapun hanya obat itu yang dikasih. Itu bagaimana pelayanan publik kan cukup buruk. Juga menyangkut dengan PAD. Saya pikir melihat kondisi sumber alam yang ada di Nagan Raya ini, kita seperti disampaikan PAD kita itu harus mencapai lebih daripada 200 miliar kalau menurut saya, harus lebih. Kenapa? Banyak potensi-potensi yang belum digali di Nagan Raya ini. Kalau jangka panjang, mungkin ada hutan kita, ada karbon kita yang bisa kita jual, tapi belum dilakukan di Nagan Raya ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Silakan Ida. Dan selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Terima kasih. Waktu Anda, saya persilakan terlebih dahulu Bapak, waktu Anda adalah 60 detik, dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Pelayanan publik kita memang sudah bagus, terutama bagian pendidikan, pelayanan kesehatan. Cuma yang kita bilang harus kita perbaiki. Pelayanan kesehatan juga kalau kita tengok memang sangat bagus, tapi akan kita baguskan lagi. Contohnya, untuk mengurangi pendapatan daerah dan kebanyakan kita berubah semua ke luar negeri. Itu juga mengurangi juga sedikit. Tapi untuk itu yang perlu saya, di mana cara kita pendapatan daerah tidak mengalir ke luar daerah. Yang saya gunakan pada nomor urut 2, di mana cara Waktu habis, terima kasih Bapak.
Harap tenang hadirin, harap tenang hadirin. Terima kasih. Terakhir kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, menyikapi persoalan kita jangan hanya tergantung dengan dana transfer. Saya pikir kita harus melakukan pemetaan kawasan. Kita punya beberapa kawasan, ada kawasan pesisir, ada kawasan pegunungan, ada kawasan perkebunan dan seterusnya. Ini harus kita petakan dulu. Dan kawasan-kawasan ini tentu punya keunggulan dalam sumber daya alamnya. Ada pabrik sawit misalnya, berapa pabrik sawit yang ada di Darumako? Bagaimana pabrik-pabrik sawit atau perusahaan-perusahahan sawit yang ada ini bisa meningkatkan kualitas puskesmas misalnya di Darumako, yang hari ini masyarakat Darumako sangat kesulitan dalam pelayanan kesehatan misalnya. Misalnya di Pulau Pesisir ada PLTU, ada segalanya di sana. Kita harus lihat pemetaan wilayah ini. Dengan kita memahami pemetaan wilayah, maka kita akan mengambil sikap yang jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di kawasan-kawasan seperti Kabupaten Nagan Raya. Terima kasih. Dan sekarang kami berikan kesempatan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk kembali merespon tanggapan dari para calon wakil bupati lainnya. Waktu Anda adalah 60 detik dimulai saat berbicara. Oke, terima kasih. Tadi saya mendengar dari 01 masih lemahnya potensi. Itulah, mudah-mudahan kami terpilih, Pak. Kami bertekad dalam persoalan ini untuk meningkatkan. Itu sesuai dengan visi-visi kami, Pak. Kami bukan 200 miliar, Pak. Kami bahkan 300 miliar yang kita gapai PAD di Nagan Raya. Dan juga tadi saya menanggapi yang dari 01. Bahkan kita di Darumako, Kak Ganda, ini kita memoinkan masalah pelayanan publik, bahkan persoalan kesehatan. Kita ingin membuat sebuah rumah sakit mini di rumah sakit di Alubili, supaya masyarakat Alubili tidak lagi bercenderungan ke ujung Patea untuk melayani publik, melayani masyarakat lebih gampang daripada kita menuju ke ujung Patea. Makanya dari kami, mudah-mudahan kami terpilih, kami ingin membuat sebuah rumah sakit mini yang ada di Alubili. Dan juga tadi menanggapi 04, saya tidak paham apa yang dijelaskan oleh beliau. Mungkin beliau tidak memahami dengan apa yang saya paparkan. Terima kasih. Beliau bilang, nanti kita berusaha, nanti kita akan pertambangan-pertambangan akan merusak lingkungan. Kita datangkan donatur untuk sesuai dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah daerah, supaya jangan merusak lingkungan dan perkataan untuk masyarakat. Ya. Waktu masih ada? Sudah. Cukup? Kami jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya belum melihat jawaban dari 03 karena peningkatan PDRB ini harusnya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana bentuk perjuangan saudara atau solusi saudara terhadap perjuangan kita untuk memperjuangkan tambang rakyat. Artinya rakyat terlibat dari penambangan yang ada terhadap kekayaan alam yang ada di Nagan Raya, dan bukan hanya dari golongan tertentu atau kalangan-kalangan tertentu, tetapi memang rakyat merasakan nikmat dari bumi Nagan yang kaya raya ini. Terima kasih. Waktu masih ada, Bapak? Cukup? Baik. Terakhir, kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tadi yang disampaikan oleh 03. Kalau semua diatur dengan aturan ini jelas, kita ada daerah undang-undang. Ini tadi moderator mempertanyakan nilai-nilai dan sekarang yang terjadi di Nagan Raya, kerusakan hutan yang melakukan pelaksanaan ilegal. Moderator ini yang saya simak apa maksud jawaban Bapak itu tentang persoalan kerusakan lingkungan. Kalau persoalan diatur dengan undang-undang, semua daerah diatur dengan undang-undang. Tapi solusi 03 itu apa? Itu yang diharapkan oleh kami tadi yang itu menyampaikan itu. Itu saja. Cukup. Jadi dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang kita kalau melihat
dari tahun ke tahun ini terjadi penebangan hutan luar biasa, bukan berkurang, malah selalu bertambah. Tapi selama ini tidak ada sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Apakah itu dalam bentuk kanun, dalam bentuk keputusan bupati, sehingga dengan seenaknya masyarakat ataupun berusaha menebang hutan seenaknya, sehingga tidak ada sebuah aturan. Setelah itu adalah adanya pengawasan yang melekat. Setelah ada aturan, adanya pengawasan yang melekat. Di situ ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, pokoknya aparat hukum yang terlibat dalam menjaga daerah atau menjaga hutan itu harus kita libatkan. Makanya daripada itu kita tidak perlu takut. Kalau kita sudah kompak, apalagi kami terpilih, kami tetap bersama rakyat nanti. Jangan takut. Waktu habis, terima kasih. Baik, dan selanjutnya kita beralih ke calon wakil bupati nomor urut 4. Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk mengambil bola dalam fisgo. Nagan Raya adalah habitat kritis bagi spesies langka seperti orang hutan Sumatera dan merupakan ekosistem yang penting untuk mitigasi perubahan iklim. Sayangnya, kawasan ini terus mengalami kerusakan akibat konversi lahan untuk perkebunan yang dapat mengakibatkan hilangnya biodiversitas dan emisi karbon yang signifikan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang restorasi gambut, ada komitmen untuk melindungi dan merestorasi lahan gambut di seluruh Indonesia, termasuk di Nagan Raya. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai calon wakil bupati, langkah-langkah konkret dan program khusus apa yang akan saudara ambil untuk melindungi dan merestorasi kawasan gambut seperti Rawatripa? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Ini juga mantan jurnalis, mantan DPR, mantan DPR juga. Kalau saya mantan suntik. Yang sebenarnya Rawatripa ini terkenal dengan paru-paru dunia. Kenapa Rawatripa ini sekarang dipapat habis? Makanya terjadi bencana-bencana di Tripa itu. Mana pemimpin-pemimpin kita? Mana pemimpin-pemimpin kita dulu tidak menengok Rawatripa itu? Kalau gitu kita biarkan bisa tenggelam Nagan Raya ini. Tapi untuk ke depan ini kita tanam bibit-bibit pohon-pohon. Kenapa harus berikan izin Rawatripa? Kalau dulu Suagamo itu kita bikin rasa lupi mengidik-gidik. Dan olah siapa? Apakah olah daerah? Saya tidak tahu. Cukup sekian saja. Terima kasih. Yang pertama kita harus memahami dulu pemetaan tentang Rawatripa itu sendiri. Kadang Rawatripa ini menjadi isu internasional bahkan, tetapi batas-batas Rawatripa dan seterusnya kita harus paham sampai mana batasnya dan mana yang bisa digarap oleh masyarakat, mana yang tidak bisa digarap. Ini harus clear dulu. Saya belum bisa mendapatkan jawaban ini dari calon 04. Bahwasanya kita harus memperjelas kawasan itu. Karena apa? Jangan sampai kita hanya berpikir tentang keselamatan Rawatripa, sementara perkembangan ekonomi di Tripa sendiri kita tidak pernah berpikir lebih keras. Sampai detik ini kalau kita berbicara tentang lingkungan, bagaimana kondisi masyarakat Tripa makmur sendiri, ya, itu selalu kebanjiran setiap tahunnya. Siapa yang berpikir ini? Maka kita harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, selain juga persoalan lingkungan yang ada sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik ini 04 calon wakil bupati 04 menjawab tadi. Ini bukan menjawab, tapi mengingatkan kepada masa lalu. Kalau ini masa lalu silahkan tanya nanti ke bupati saudara, calon bupati saudara. Ada pertanyaan tadi, apa solusi kita sebagai wakil bupati jika kita ditunjuk nanti persoalan Rawatripa ini?
Ini Pak, kalau persoalan kita mantan saya mantan ketua DPR 03 itu bukan persoalan mantan. Sekarang di sini yang kita hadirkan adalah calon wakil bupati. Itu yang kita hadirkan. Jadi persoalan tadi rawa tripa ini yang harus kita pikirkan kalau menurut kami. Nah, tadi bukan mengulang masa lalu Pak. Jadi Bapak mengulang-ulang masa lalu dan kita calon lain yang akan mengulang ini mengingatkan. Tapi solusi jika Bapak terpilih nanti solusi itu yang diberikan. Apa solusi? Kami tadi tidak mendengar solusi itu dari Bapak. Itu. Calon wakil nomor 3. Silakan. Memang kalau kita melihat rawa tripa itu sebagai paru-paru dunia itu sudah tinggal sekuil lagi. Cuma di sini kita tidak menyalahkan siapa. Kalau kita salahkan pemimpin-pemimpin dulu juga orang-orang tua kita. Tapi bagi kita sekarang bagaimana solusinya? Saya menanyakan kepada paslon 4 sebuah solusi, berani atau tidak? Bagaimana kalau rawa tripa yang sudah dialihkan menjadi perkebunan sawit kita kembalikan ke rawa tripa? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Terima kasih sudah. Cukup? Baik. Kami persilahkan kesempatan untuk calon wakil bupati nomor urut 4 untuk kembali merespon tanggapan dari para calon wakil bupati lainnya. Waktunya adalah 60 detik dimulai saat Bapak berbicara. Cukup bagus tanggapan yang dari nomor urut 1, tidak membantah lagi. Nomor urut 2 dan 3 begini Pak. Bukan menyalah siapa-siapa. Saya sudah bilang, saya orang Sumbi bukannya rantau. Tidak tahu. Tapi saya tidak bisa berbicara. Tapi saya mau bekerja. Itu nanti yang sudah dirambah hutannya, nanti yang orang-orang sudah dalam sawit kita akan kelola lagi untuk tidak lagi membabat rawa tripa supaya kita jaga hutannya. Itu aja. Amplop huruf A, kondisi masih dalam tersegel. Subtema peningkatan kualitas pendidikan dan agama. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, masih terdapat siswa di Nagan Raya yang terus bersekolah dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 bakat istimewa, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih untuk memimpin Nagan Raya, langkah konkret apa yang akan saudara ambil untuk memastikan bahwa pendidikan di Nagan Raya inklusif serta merata yang layak dan berkualitas? Waktu Anda menjawab 90 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Pendidikan adalah panglima bagi kita. Kenapa? Karena pendidikan itu adalah mendidik SDM, sehingga SDM ini adalah modal besar untuk negeri ini, untuk Kabupaten Nagan Raya. Sehingga memang kita harus menjadikan pendidikan ini adalah dan untuk kita lakukan. Bagi pemerintah ketika pasangan jadi terpilih, insya Allah ini akan menjadi prioritas utama kita untuk mengelola dan menjadikan pendidikan ini menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya. Kami melihat bahwa pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, terutama tadi masalah yang inklusif tadi, kita perlu menghadirkan sekolah khusus untuk anak-anak kita. SLB dan lain-lain harus diadakan lebih bagus lagi. Pusat-pusat rehabilitasi pun harus kita adakan di Kabupaten Nagan Raya. Dan kemudian pendidikan yang ada sekarang harus juga kita warnai dengan nilai-nilai keislaman. Kami ingin bahwasanya anak-anak yang lulus di sekolah-sekolah ini punya kemampuan menghafal Al-Quran dengan baik. Kita punya target lulus SD minimal hafal 3 juz, lulus SMP hafal 5 juz, lulus SMA hafal 10 juz dan seterusnya. Ini menjadi target utama dalam target pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, dan kita akan mengajak semua pihak untuk berpikir, para akademisi kita ajak untuk berpikir untuk memajukan pendidikan di Kabupaten
calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya sependapat dengan rekan saya Arifah. Pendidikan ke depan itu penting, apalagi persoalan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Apalagi hampir sepakat Pak dengan kami juga visi dan misi kami mau mengedepankan itu. Tapi dalam hal ini saya melihat dan mendengar beberapa orang rekan tadi saya sesuai lah, sesuai dengan apa yang tempat akan lakukan. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat, kalau mudah-mudahan terpilih, kita mengedepankan pendidikan ini yang lebih agama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 60 detik dimulai saat waktu Bapak berbicara. Baik. Bupati kami tadi sudah mengatakan pendidikan di negara ini tidak baik-baik saja. Apalagi pendidikan inklusif. Pendidikan yang normal saja, kalau kita melihat data sekarang yang ada di negara ini tidak sesuai rasio. Contoh, pengawas sekolah saja, pengawas sekolah tingkat SMP, SD itu hanya ada 6 orang. Bagaimana pengawasan terhadap guru, pembinaan terhadap guru, belum lagi kualitas guru. Jadi bagaimana kita kalau bernegara ini harus ini harus begitu. Tapi kalau menurut kami yang perlu diperhatikan pertama adalah guru, kualitas guru, fasilitas sekolah, dan juga pengawas. Jangan diabaikan pengawas. Saya lihat di negara ini mengabaikan pengawas sekolah. Baik. Terakhir kami persilahkan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil bupati nomor 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pendidikan itu memang di negara raya sangat bagus, tapi insya Allah kita baguskan lagi. Pendidikan itu memang sangat perlu. Jangan sampai nanti sudah dewasa orang tua sendiri aja tidak dikenal, apalagi zaman sekarang, zaman HP, baju minum karena HP. Dan juga pendidikan itu memang guru-guru ini sangat berjasa. Tanpa guru mungkin kita tidak bisa seperti ini. Cukup begitu aja. Cukup, baik. Sekarang kami berikan kesempatan kepadanya. Waktunya adalah 60 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ado kami, Pak Raja Sayang, juga kepada Paslon 03. Nah, tadi 03 mengomentari bahwa ada hal yang tidak beres dalam pendidikan negara. Insya Allah nanti kalau pasangan jadi terpilih, kita akan menempatkan kepala dinas pendidikan yang kompeten di situ. Kita akan mengajak semua komponen. Kita tidak bisa menyalahkan pengawas sekolah tidak beres, guru tidak beres, segala macam. Kita harus tingkatkan kemampuan mereka, karena di pundak para guru, di pundak kepala dinas, di pundak para pengawas, disitulah terletak kemampuan dan kualitas agar mereka bisa mendidik anak-anak kita dengan benar. Karena mendidik anak-anak kita dengan benar adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua orang, tanggung jawab semua komponen. Karena pada dasarnya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak kita itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.